Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Frendi Satria Permana. Saya sebagai MC dan Muhammad Arjunaja sebagai Pak Arjunaja sebagai presentator dan pembuat materi, dan Muhammad Syafiq Daniel sebagai editor. Pembukaan. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini dunia berada dalam genggaman kita hanya melalui layar ponsel. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga cara kita melihat dunia. Namun, apakah kita sudah benar-benar menguasainya atau justru kita yang dikuasai olehnya? Hari ini kita akan mengupas tuntas dinamika media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif media sosial, kemudahan komunikasi dan konektivitas. Media sosial memungkinkan interaksi jarak jauh tanpa hambatan waktu dan sosial, sehingga mempererat silaturahmi dengan keluarga dan teman yang jauh. Sumber informasi dan edukasi. Pengguna dapat memperoleh berita terkini dan beragam pengetahuan secara cepat dan mudah. Platform ini juga menjadi sarana peningkatan wawasan bagi pelajar. Peluang bisnis dan ekonomi. Media sosial membuka pintu bagi pelaku usaha untuk melakukan pemasaran produk secara luas dengan biaya yang relatif terjangkau, sekaligus mengasah keterampilan kewirausahaan pada ekspresi diri dan kreativitas. Platform digital menyediakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan ide, karya seni, dan bakat mereka kepada publik secara bebas. Membangun komunitas dan dukungan sosial. Pengguna dapat menemukan orang-orang yang dengan minat atau hobi yang sama untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan emosional. Sarana hiburan dan motivasi. Media sosial menawarkan berbagai konten hiburan yang dapat melepas penat dan seringkali menjadi sumber inspirasi atau motivasi bagi penggunanya. Dampak negatif media sosial. Gangguan kesehatan mental. Penggunaan berlebih sering dikaitkan dengan risiko kecemasan, depresi, dan rasa rendah diri akibat sering membandingkan hidup dengan orang lain. Social comparison. Paparan konten negatif dan hoak. Mudahnya penyebaran informasi membuat berita bohong, hoak, ujaran kebencian, dan konten radikal sangat cepat meluas jika tidak disaring dengan baik. Risiko keamanan dan privasi. Pencurian data pribadi, penipuan online, hingga penguntitan stalking menjadi ancaman. Cyberbullying. Media sosial sering menjadi tempat terjadinya perundungan digital yang bisa berdampak sangat buruk pada kondisi psikologis korbannya. Kecanduan dan gangguan tidur. Notifikasi yang terus-menerus bisa membuat seseorang sulit lepas dari layar, yang akhirnya mengganggu pola tidur dan menurunkan produktivitas sehari-hari. Fokus yang terpecah. Terlalu sering mengecek media sosial saat bekerja atau belajar dapat menurunkan konsentrasi dan kualitas hasil kerja. Etika bermedia sosial. Gunakan bahasa yang sopan. Selalu gunakan kata-kata yang santun dan hindari penggunaan bahasa kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Berpikir sebelum mengunggah, saring sebelum saring. Pastikan informasi yang akan Anda bagikan bukan hoaks atau mengandung fitnah. Verifikasi kebenaran data sebelum menyebarkannya. Hormati privasi orang lain. Jangan mengunggah informasi pribadi, foto, atau video orang lain tanpa izin mereka. Jaga juga keamanan data pribadi Anda sendiri.
Hindari ujaran kebencian, sara. Media sosial bukan tempat untuk menyerang pihak tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Hindari segala bentuk provokasi atau perundungan cyberbullying. Hargai hak kekayaan intelektual. Selalu sertakan sumber atau kredit jika Anda mengunggah karya milik orang lain, baik itu foto, kutipan, maupun video. Tetap rendah hati dan bijak. Hindari pamer kekayaan secara berlebihan, hedon, dan tetaplah bersikap rendah hati dalam berinteraksi dengan sesama pengguna. Penutup. Ke pasar beli buah naga, pulangnya mampir ke rumah Pak Rofik. Mari bijak bermedia sosial demi masa depan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.